Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarhu Al-Muhimmah li Syarhu Ad-Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bagaimana cara agar seseorang itu ketika awal berdakwah di masyarakat, yaitu hendaklah dia memprioritaskan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka banyak nasihat dari para ustadz yang mereka telah lama berkecimpung dalam dunia dakwah. Ketika antum nanti awal berdakwah di masyarakat, sibukkanlah dengan hal-hal yang penting. Jangan antum menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting, menebar jala permusuhan. Masih banyak hal-hal yang perlu kita tekankan di masyarakat. Tauhid, mengajak mereka minimal bisa mentadaburi ketika mereka sholat, surat-surat pendek. Maka di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau menganjurkan untuk memulai dengan surat-surat pendek, surat-surat yang penting. Dan surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Tafadhal dibaca, jangan lupa ta'awud. Masyaallah, jazakumullah khairan. Baru saja dibacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita dianjurkan untuk senantiasa membaca ta'awud terlebih dahulu atau isti'adah. Dan isti'adah ini disyariatkan setiap kali seseorang hendak membaca Al-Quran. Maka ada sebuah pertanyaan. Nah, ketika ta'awud itu dianjurkan untuk dibaca pada setiap ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, maka apakah perlu basmalah
Maka jawabannya adalah jika antum membaca dari awal surat, maka itu perlu membaca basmalah. Tapi kalau seandainya itu dibaca potongan ayat atau tengah surat, maka cukup dengan membaca ta'awud saja. Dan yang dimaksud dengan ta'awud adalah iltija'u ilallah. Seseorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyandarkan setiap hal yang kita inginkan kepada Allah. Kita meminta tolong kepada Allah, wa talabu minhu tabaraka wa ta'ala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuida abdahu, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya, wa ayyaqiyahu minasyaitonir rajim, dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba dari setan. Maka apa saja yang dimulai dengan bismillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan dengan ta'awud, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Menolong dari gangguan setan. Terlebih lagi, setan itu adalah makhluk yang tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat jin. Dan jin itu bisa melihat kita. Maka inilah satu hal yang harus kita yakini. Kalau antum bisa melihat sesuatu, misalnya musuh mau menyerang, antum bisa siap-siap. Nah, masalahnya musuh manusia itu adalah syaitan, tidak nampak. Maka bagaimana antum mau melawan sesuatu yang tidak nampak? Maka musuh yang ada di hadapan mata kita itu lebih mudah untuk dikalahkan dibanding musuh yang tidak nampak. Karena dia bisa saja menyerang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kalau musuh nampak, oh itu di depan, oh dia mau ke samping kanan, oh dia mau ke kiri, oh dia mau berbelok ke belakang. Tahu, kita sudah bisa pasang kuda-kuda. Tapi kalau musuh itu tidak nampak, makanya bagaimana cara melawannya? Maka ketika yang dihadapi manusia itu adalah musuh yang tidak nampak, dan dia telah berjanji sampai hari kiamat bahwasanya dia akan menyesatkan umat manusia. La'ughwiyannahum ajmain. Semuanya disesatkan, semua dijerumuskan. Maka kita perlu meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Zat yang maha hidup, Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadl wa inna syuri'at wa inna ma syuri'at. Qala al-muallif Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Qala al-muallif hafizahullah, wa innama syuri'atil isti'adatu baina yaday tilawati kitabillahi azza wa jalla, li'anna syaitana ashaddu ma yakunu hirsan ala sarfi al-abadi an hadha al-kitabil azim wal fawzi bi hidayatihi wal wuqufi ala ma'anihi wa maqabihi wa ta'assuri bihi. فشرع للأبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءته في كتاب الله تبارك وتعالى قراءة سالمة من وساوس الشيطان وحمده ونفخه محفوظا بإذن الله. طيب شكرا.
Maka oleh karena itu seseorang senantiasa disyariatkan, diperintahkan al-isti'adah baina yaday tilawati kitabillahi ta'ala. Ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, Al-Quran itu pedoman hidup manusia. Maka setan tahu pedoman hidup, kunci sukses hidup seseorang, kunci jawaban dari segala macam problematika kehidupan manusia itu ada di Al-Quran. Maka setan berusaha semangat asyaddu ma yakunu hirsan ala sarfil abdi. Setan semangat bagaimana caranya agar manusia itu bisa dialihkan agar tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika manusia itu membaca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran, dia akan al-fawz bihidayatihi, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesenangan, dia akan mendapatkan kunci jawaban dari segala macam problematika kehidupannya. Semua masalah itu ada jawabannya di Al-Quran, kunci jawaban di Al-Quran. Maka sebenarnya seseorang itu ketika misalnya begini, saya berikan analogi. Misalnya antum suatu saat kuliah, kemudian dosen antum menyampaikan pekan depan itu ujian dari halaman 30 sampai halaman 70. Kitab ini, bukunya ini, cetakannya ini, tanggalnya sudah pasti, materi yang diujikan sudah pasti. Maka mungkin tidak ada orang misalnya ketika mendekati hari H atau setelah pengumuman, dia misalnya yang dia pelajari adalah halaman misalnya 80 sampai 90. Kenapa kok belajar halaman 80 sampai 10? Ya bisa jadi Pak dosennya ini ngeprank kita, ngomongnya halaman 30 sampai 70. Dia beralasan demikian. Ya bisa jadi ngeprank atau bisa jadi soalnya keluar dari selain halaman yang disebutkan tadi. Mungkin tidak ada orang seperti itu. Tidak mungkin, mustahil. Kalaupun ada, kamu orang yang enggak, kamu bodoh kamu. Kan sudah dikasih tahu halaman 30 sampai 70. Kenapa kamu malah belajar misalnya halaman 1 sampai 29, kemudian 71 sampai halaman 90. Pasti sudah tahu. Bahkan kalau perlu halaman tersebut itu benar-benar kita hafalkan. Apalagi kalau misalnya dosen mengatakan besok ujian mata kuliah saya, kita sudah sampai halaman 200, tapi cukup yang antum pelajari halaman sekian. Kira-kira ada enggak di antara mahasiswa itu benar-benar mempelajari satu buku halaman 1 sampai 200? Mungkin enggak? Anda. Kalaupun ada ya murni saya pengen belajar. Kenapa kok enggak membaca semuanya? Dan saya yakin jumhur kebanyakan tidak membaca buku itu semuanya. Kenapa? Karena dosennya mengatakan halaman ini pelajari. Halaman ini keluar di ujian. Maka cukup kita berpedoman dengan halaman yang disebutkan. Walaupun materi yang diujikan adalah 200 berapa? 200 lembar. Cukup. Nah, begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kunci jawaban dari segala macam problematika kehidupan kita.
Cuman hanya saja sebagian kita ini tidak tahu kunci jawaban dari permasalahan hidupnya. Di Al-Quran surat berapa, ayat berapa, tidak tahu. Maka perlu kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga dia bisa menemukan kunci jawabannya. Taruhlah kita tidak mengetahui kunci jawaban dari permasalahan hidup kita. Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat yang berupa apa? Pendengaran. Berbeda dengan mukjizat Nabi sebelumnya berupa penglihatan. Al-Quran antum baca, antum nggak paham maknanya, antum bisa mendapatkan mukjizat dari Al-Quran tersebut. Hidup antum tenang. Tidak ada orang itu baca Al-Quran hidupnya susah, tidak ada. Kecuali memang niatnya salah. Nah, karena memang ada sejak awal salah. Maka semakin banyak antum membaca Al-Quran, semakin banyak antum merenungi isi Al-Quran, hidup antum akan semakin menuju kepada kesuksesan. Dan setan dan bala tentaranya tidak mau seperti itu. Apalagi wal wukuf ala ma'anihi. Manusia dia mentadaburi, merenungkan. Oh, ketika baca berhenti. Oh, maknanya seperti ini, baca terjemahannya. Atau ketika membaca, oh, ini apa ya maknanya? Tanya. Ini maknanya bagaimana? Akhirnya dia bisa mentadaburinya, akhirnya dia bisa merenunginya, akhirnya dia bisa mendapatkan faedah yang banyak. Wa madhaminihi, dan apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, wa ta'athur bihi, sehingga ketika dia membaca, memahami, merenungi, mentadaburinya, at-ta'athur bihi, akhirnya dia akan mendapatkan apa? Asar, dampak, segi positifnya. Nah, inilah kunci jawaban dalam segala macam problematika kehidupan kita yang harus benar-benar kita jaga. Antum punya masalah, baca Al-Quran. Antum punya masalah apa saja, hati antum sedang galau, sedang patah hati sekalipun, sedang banyak pikiran, antum baca Al-Quran. Minimal hidup antum akan semakin enak, semakin nyaman. Fasyuri'a lil abdi ayyasta'idha billahi min hadza syaitan. Maka karena Al-Quran itu adalah kunci hidup kesuksesan manusia, dan setan itu telah berjanji sampai kapanpun, sampai hari kiamat akan menyesatkan manusia. Tentunya setan tidak mau manusia itu membaca apa? Kunci problematika hidupnya, membaca Al-Quran. Jalan keluar dari permasalahannya, kunci jawaban dari masalah yang dia hadapi, kunci jawaban dari persoalan yang sedang menghinggapi pikirannya saat ini. Setan berusaha untuk menjauhkannya. Karena setan telah berjanji, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa diselamatkan dari Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya dengan qiraah salimah, dengan bacaan yang selamat dari gangguan setan. Mau baca malah gak jadi, sedang baca kemudian pikiran kita disibukkan dengan urusan lain, lagi baca tiba-tiba oh iya jemurannya belum tak angkat, belum nyuci, belum ini, belum itu. Qiraah salimah ini ya bacaannya benar, aman, tidak ada gangguan yang menghinggapi seseorang. Min wasawisi syaitan, dari waswas syaitan diganggu, pikirannya disibukkan, wa hamzihi wa nafhihi, dari tiupan setan, lagi baca Al-Quran tiba-tiba ngantuk,
lagi baca Al-Quran ngantuk. Tapi kalau misalnya baca selain Al-Quran kok nggak ngantuk, nah ini bisa jadi memang setan seneng gitu, nggak ngantuk, nggak cepat bosen. Maka kita harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika antum ketemu kunci jawaban dari persoalan hidup antum saja antum malas, ya bagaimana persoalan hidup antum akan segera selesai? Seandainya ini ujian, guru membagikan soal saya, kemudian sang guru mengatakan ini kunci jawabannya, ditunjukkan begini, di sembal kertas yang besar kelihatan. Antum kalau nggak mau lihat kunci jawabannya, mungkin nggak nilai antum bagus. Enggak. Maka seseorang harus nggak bosan-bosannya lihat kunci jawaban. Oh A cocokin, B ini, D ini, E ini kunci jawabannya. Oh ini kalau ABC ya soalnya. Ini A, ini B. Antum cocokin, antum nggak bosan. Iya kan? Ya gimana kalau antum bosan lihat? Mungkin nggak nilai antum akan bagus? Ya belum tentu, nggak ada jaminan. Daripada kita berspekulasi, mending nggak. Oh itu ada jawabannya. Dosen ngasih kunci jawaban, apalagi nulis di papan tulis, tinggal cocokin aja. Antum nggak bosen kan? Ketika nemu kunci jawaban. Nah begitu juga dengan Al-Quran, harusnya antum nggak bosen. Harusnya kita nggak bosen untuk memperhatikan kunci jawaban tersebut. Kalau ada orang yang bosan membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, ya bisa jadi setan bermain di sana. Setan meniupnya, setan membisikinya, sehingga seseorang tidak bisa fokus. Mahfudun bihifdillah, yang mana Al-Quran tersebut itu senantiasa terjaga dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, kemarin stepnya pertama apa? Ditalkin. Kemudian setelahnya adalah tasmi. Setelah tasmi adalah baru menghafal. Dihafal, talqin, tasmi, hafal, tadabburi. Dan itulah cara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran ini. Allah menjaga Al-Quran ini dengan para penghafal Al-Quran. Tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang terjaga keotentikannya, keasliannya, kecuali Al-Quran. Maka antum harus bangga. Umat lain membaca kitab sucinya belum tentu selamat. Kita insya Allah ketika membaca kitab suci kita, Al-Quran, itu akan selamat. Karena Al-Quran otentik, asli. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini asli. Keasliannya terjaga. Beda dengan umat lain, kunci jawabannya bisa jadi sudah dipalsukan. Lawang satu agama kunci jawabannya ada 12, kan harus menyeleksi. Nih kunci jawabannya, misalnya nih ujian tadi, nih kunci jawabannya, dosen memberikan kunci jawaban tapi 12 lembar, antara satu dengan yang lain tuh beda-beda. Antum mau ndak mau harus belajar, iya kan? Ya percuma dikasih kunci jawaban tapi kunci jawabannya ada 12, kita harus milih yang benar mana. Bisa jadi yang soal nomor 1 itu kunci jawabannya jawabannya ada di kunci jawaban nomor versi ketiganya atau versi keempatnya. Aku kan kunci jawaban sudah pasti. Maka setan tahu, nggak mau setan itu umat manusia itu akan selamat di muka bumi ini. Nggak mau, nggak ingin. Sesatkan terus. Gimana caranya? Tafadhal. Wasyaitan ay al-'ani al-mutamarrid al-ghawi al-mubli li ibadillahi as-sadiqu lahum an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala.
Maka oleh karena itu setan, yang dimaksud setan sini al-ati. Al-ati itu yang datang, al-mutamarrid yang bolak-balik. Maksudnya setan itu yang datang bolak-balik. Maksudnya setan itu berusaha sekuat tenaganya agar menyesatkan manusia. Al-ghawi al-mughwi, yang sesat lagi menyesatkan. Sesat menyesatkan, inilah setan. Dia tahu dia sesat, tapi dia tidak mau dia tersesat sendirian. Makanya terkadang ada orang, kenapa kok dia jadi jahat? Bukan karena orang baik yang sakit hati kemudian menjadi jahat, enggak. Sebenarnya jahat. Dia, setiap orang itu sadar, setiap penjahat itu tahu, saya itu jahat dengan keyakinannya, dia jahat. Maka ketika punya anak, nak, kamu jangan seperti bapak ya. Saya bapaknya koruptor, nggak mau. Nak, kamu nanti kalau gede jadi koruptor aja. Nggak tahu korupsi itu salah. Maka bagaimana caranya? Karena dia tahu salah, al-mughwi, menyesatkan, ngajari yang lain. Biar apa? Minimal kalau masuk penjara aku ada temen. Nah inilah yang diajarkan setan kepada anak buahnya. Kamu tuh salah. Tahu setan itu salah, tapi dia tidak mau masuk neraka itu sendirian. Minimal ada temen gitu loh. Ada yang nemenin, ada yang menanggung. Nah itulah. Maka kalau antum misalnya antum tahu antum salah ngajak yang lain, nah ini sifat-sifat setan seperti ini. Ya harusnya orang salah itu bertaubat, memperbaiki kesalahannya, bertaubat, bukan malah ngajak yang lain. Nggak apa-apa. Nah, hati-hati. Asadulahum an ta'atillah, yaitu orang yang senantiasa asad, apa itu, menghalang-halangi seseorang dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sering menghalangi ketaatan, setiap ketaatan dihalangi, bagaimana caranya digagalkan, bagaimana caranya diberangusnya, ini memang bala tentara setan seperti ini gitu loh. Jadi tidak usah heran antum hidup di dunia itu kok misalnya antum melakukan kebaikan kok ada yang menghalangi, ya itu sudah tabiat. Kebaikan tuh pasti ada yang memusuhi. Nabi Muhammad SAW saja manusia terbaik sepanjang masa, dan kebaikannya itu diakui oleh kawan maupun lawan, itu ada yang musuhin, apalagi kita. Gelar Al-Amin itu yang memberikan itu bukan para sahabat, orang kafir Quraisy. Bahkan ketika Rasulullah SAW telah mendakwahkan agama Islam, banyak orang kafir Quraisy itu mencela Rasulullah SAW. Tapi ketika musim panas, musim dingin, mereka safar, mereka bepergian, mereka berdagang, mereka meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah, mereka meninggalkan anaknya, mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan harta bendanya di Mekah. Kepada siapakah itu semua dititipkan? Kepada Rasulullah. Padahal kesehariannya itu mengatakan, wahai Muhammad kamu orang gila, wahai Muhammad kamu orang sesat, wahai Muhammad kamu tukang sihir, wahai Muhammad kamu dukun. Tapi ketika menitipkan barangnya itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini bukti bahwasannya hujah mereka itu adalah hujah yang dibuat-buat. Mereka tahu salah, tapi tidak mau salah sendirian. Oleh karena itu mereka senantiasa mengajak orang lain. Abu Jahal, Abu Lahab sadar betul bahwasanya dia salah, tapi dia tahu saya nggak mau salah sendirian.
Setiap kita tahu, manusia itu diberikan hati nurani. Ketika antum mengerjakan sesuatu, sebenarnya kita tahu ini kok kayaknya salah ya. Karena dosa, kesalahan itu akan menyisakan ketidaktenangan di dalam hati manusia. Nggak ada orang ketika habis maksiat tenang, nggak ada. Nah sudah pernah sampaikan kepada antum, nggak ada orang habis maksiat itu tenang, enggak. Apalagi menyangkut harta, menyangkut harga diri, kehormatan, darah manusia, enggak ada. Orang habis bunuh, yes, alhamdulillah saya habis bunuh orang, enggak ada. Selalu terbayang kemaksiatannya itu, selalu terbayang-bayang, kesalahannya selalu terbayang-bayang, menghantui. Dalam bayangan kita korupsi, misalnya ada pejabat korupsi, hidupnya enak. Dalam pandangan kita, dalam pikiran dia, aduh, nanti ketika lagi tidur enak-enak, tiba-tiba KPK datang. Atau misalnya ketika nginep di hotel mana, tiba-tiba kamarnya didobrak, OTT, operasi tangkap tangan. Nggak ada. Penjahat itu yang bahagia itu enggak ada. Justru yang bahagia itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat. Orang yang dekat dengan agama, orang yang menjalankan syariat Islam itu orang yang taat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu ketika pernah ditanya, "Wahai Umar, kamu berpergian, mengapa tidak ada satupun orang yang mengawalmu?" Ya untuk apa? Saya sebagai khalifah itu hanya sebagai jabatan, ini amanah. Saya tenang hidup seperti ini, gak ada yang mengganggu. Bahkan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika pembebasan Baitul Maqdis, Romawi meminta, pokoknya kunci Baitul Maqdis ini tidak akan saya serahkan kecuali Umar datang ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu dari Madinah ke Palestina. Pakai apa? Cuma pakai keledai. Ada yang mengatakan keledai, ada yang mengatakan kuda biasa. Sendirian, nggak ada yang jaga. Tanya, kenapa kamu sendirian? Nah, saya hamba Allah, Allah yang menjaga saya. Lah kamu kan menguasai 2/3 dunia. Mana pasukanmu? Lah untuk apa pasukan? Saya yakin kok nggak ada orang yang akan mengganggu saya. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan melindungi saya. Saya yakin tujuan saya dari Madinah ke Palestina itu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Maka saya yakin insya Allah Allah akan melindungi saya. Sampai Baitul Maqdis, sampai Palestina, semua kaget. Mana Umar? Saya tunggu Umar mana? Saya ingin segera menyerahkan pintu Baitul Maqdis. Tiba-tiba ada orang pakaian biasa, tampang biasa, tiba-tiba, anak Umar, nih saya Umar. Kaget. Nah kalau Umar aja seperti ini, saya yakin agama ini adalah agama yang benar. Akhirnya banyak orang Romawi yang saat itu masuk Islam. Karena apa? Lihat Umar, pemimpin menguasai 2/3 dunia loh. Antum pernah belajar peta ya, globe itu 2/3-nya menguasai itu Islam ketika itu. Salah satunya di zamannya Umar, 2/3 dunia yang menguasai. Gak ada beban. Itulah orang yang beriman. Gak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau misalnya kaya, bukan harta yang menjaga dirinya, tapi dia yang menjaga hartanya. Orang kaya seperti itu. Apalagi ketika kekayaan didapatkan dari hasil yang salah. Ketika kekayaan didapatkan dari hasil yang salah, maka dia sungguh-sungguh benar-benar menjaga hartanya, bukan harta yang menjaga dirinya.
bagaimana caranya mengamankan aset, bagaimana caranya agar tidak ketahuan, bagaimana agar bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan saya. Dengan berbagai macam cara dihalalkan. Tidak peduli. Bukan harta yang menjaga dia, bukan kekuasaan yang menjaga dia, tapi dia menjaga kekuasaan. Sedangkan orang yang beriman, siapa yang menjaga orang yang beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya yang akan menjaga dirinya. Mau lakukan ini, oh ini salah. Tahu. Ada rambu-rambunya. Wal rajim al-mutamarrid al-mub'id al-ma'mun. Yang dimaksud dengan rajim adalah orang yang al-matrud, orang yang terusil, orang yang al-mub'ad, orang yang dijauhkan, orang yang terlaknat, alladzi ab'adallahu ta'ala min rahmatihi, yaitu orang yang terusir, orang yang dijauhkan, orang yang terlaknat dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwasannya seseorang ketika ingin mendapatkan padahal kita tahu bahwasannya ketika seseorang ingin masuk surga, maka apa? Tidak bisa seseorang itu mengandalkan amalnya. Seseorang masuk surga itu murni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ar-rajim adalah orang yang terlaknat. Jika rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala saja dia tidak mendapatkannya, maka lantas bagaimana dia akan akan bahagia. Rahmat, kasih sayang itu adalah sumber kebahagiaan. Jika seseorang tidak mendapatkan rahmat, maka bagaimana mungkin? Maka ketika setan ini mub'adan an rahmah, ketika setan ini tahu bahwasannya dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, arada ayyubaida ibadallahi anha, maka dia berusaha bagaimana caranya agar hamba-hamba Allah lainnya itu juga terjauhkan dari rahmatnya. Inilah konsep kehidupan setan. Setan itu seperti itu, tahu salah tapi nggak mau sendirian. Dia pengen cari teman dalam keburukan. Maka terkadang ada orang bertanya, Ustadz, saya tuh hidup saya tuh kayaknya nggak pernah punya masalah. Saya nggak pernah bikin masalah sama Fulan, Alan, Pak Ijo, Pak Inem, siapa sih nggak pernah bikin masalah sama orang tersebut. Tapi kok kenapa dia kok sama saya tuh kok julid? Dia musuhin saya, dia ganggu saya, dia menjelek-jelekkan saya. Padahal selama ini saya itu baik banget sama dia. Dia butuh apa saja saya bantu semampu saya. Dia butuh nasihat, saya beri solusi. Dia butuh misalnya bantuan harta, saya beri, saya tolong. Tapi kenapa kok dia tiba-tiba nusuk saya dari belakang, menjelek-jelekkan saya, memfitnah saya? Nah ini ujian. Pertama seperti itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar keikhlasan antum ketika antum dulu membantu orang tadi. Maka ketika antum tahu ini ujian, jangan disikapi dengan sebaliknya. Oh kamu kalau nggak gara-gara saya dulu, kamu nggak akan sesukses sekarang. Kamu kalau nggak tak tolong ketika kamu bangkrut, kamu nggak akan sukses. Kamu nggak akan, kalau dulu kamu nggak tak tolong ketika kamu kepleset di jurang, mungkin kamu nggak bisa menikmati kekayaan sekarang ini karena kamu udah mati. Jangan, ini ujian.
Maka jangan sampai antum terpancing menyebutkan kebaikan-kebaikan antum kepada orang tadi. Ini ujian. Karena terkadang itu orang tahu dia nasibnya jelek. Dalam petik nasibnya jelek. Dia memiliki dosa, tapi dia tidak mau terjatuh ke dalam dosa sendirian. Maka orang tersebut terkadang mancing kita. Maka ada orang iri dengan orang lain karena hidupnya bahagia. Dia pengen agar gimana hidupnya tidak bahagia sehingga sama seperti saya. Kan banyak orang seperti itu. Maka kalau ada orang seperti itu jangan antum tanggapi. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biarkan agar Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kebaikan kita. Fatalaba minal abdi ay yasta'ida billahi min hadha syaitan al-ati al-mutamarrid. Maka hendaklah seorang hamba ay yasta'ida, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, dari syaitan al-ati al-mutamarrid yang terus datang mengganggu manusia. Alladhi ya'mal ala sarfil insan ala ta'atillahi wa ibadatihi wal fawz bi rahmatihi jalla fi'ula. Dan setan itu senantiasa berusaha untuk memalingkan manusia an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah, wa ibadatihi, dari beribadah kepada Allah, wal fawz bi rahmatihi. Setan berusaha bagaimana caranya manusia itu tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita diminta untuk isti'adah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ketika seseorang tahu nasibnya itu tidak mujur atau kurang baik, dia seringkali mencari teman bagaimana agar nasibnya sama, mengganggu. Dia nggak bahagia, akhirnya dia ngusilin temennya biar temennya sama kayak dia, nggak bahagia. Maka ketika itu mintalah antum pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tahu dia dalam kesalahan, ya jangan ngajak orang lain. Pertama, itu bukan kebahagiaan, itu kesengsaraan. Jika seandainya seseorang disesatkan, saya antum sesatkan, antum jerumuskan, yang pertama yang dapat dosa itu antum. Dia juga dapat dosa. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat kebiasaan atau mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan dia mendapatkan pahala dan dia juga mendapatkan pahala semisal atas apa yang orang lain kerjakan. Begitu juga ketika seseorang man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Maka dia akan mendapatkan dosanya karena telah menjerumuskan orang lain, dan dia juga akan mendapatkan dosa karena orang lain terjerumus. Maka kalau seandainya seseorang tahu dia di dalam kesalahan, dalam dosa, ya jangan ngajak orang lain untuk melakukan dosa yang sama seperti dia. Dalam anggapan dia, agar saya ada teman, dia tidak bahagia seperti saya. Salah. Dia malah semakin tidak bahagia. Seorang mukmin sejati itu adalah seseorang yang ketika melihat orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Ketika saudaranya itu sedih, sengsara kena musibah, ya dia ikut sedih, bersedih, bukan malah berbahagia. Dia berhasil menjerumuskan saudaranya untuk melakukan kemaksiatan, malah senang, alhamdulillah,
akhirnya saya punya teman, sama-sama nggak bahagia. Nggak tepat seperti itu. Inilah konsepnya setan seperti itu. Dia senantiasa tidak mau saya menanggung dosa sendirian. Saya tidak mau terjumus ke dalam dosa sendirian, tidak memiliki teman. Nah, itu setan seperti itu. Itu gangguan, godaan setan kepada antum. Maka jangan antum turuti. Dan hukum seperti ini terus berlaku. Karena setan telah bersumpah la ughwiyannahum ajma'in. Dia tidak mau masuk neraka sendirian. Akhirnya dia menyebarkan keyakinan yang sesat itu kepada bala tentaranya. Minal jinnati wan nas, baik dari jin maupun manusia. Manusia juga seperti itu, tidak mau. Tidak mau dia tersesat sendirian. Maka ada sebuah faedah. Ketika setan itu tidak mau terjerumus ke dalam neraka, ke dalam kesalahan sendirian, harusnya kita ketika kita memiliki kebaikan, ya kita sebarkan kebaikan tersebut kepada orang lain. Karena sikap seorang muslim sejati adalah ketika dia melihat saudaranya bersedih, ya dia ikut sedih. Kalau misalnya lihat temannya misalnya melakukan maksiat musibah atau bukan? Musibah. Maka bagaimana caranya seseorang itu menyelamatkan saudaranya dari musibah tersebut? Kan enak. Misalnya kita berkumpul di surga sama-sama, ada teman, kita bisa saling berbagi cerita, kita bisa selamat bareng. Terlebih lagi, manusia itu ketika mengandalkan amal usahanya sendiri itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan kita ini banyak melakukan kesalahan alpa. Maka kita butuh orang untuk menasihati diri kita. Ada yang menasihati, ada yang mengingatkan kita. Maka ketika berubah menjadi lebih baik, salah satu caranya yang pertama itu cari komunitas, teman yang mensupport dia. Bukan malah sendirian. Wah, dia kayaknya terlalu suci, saya nggak mau dekat sama dia. Yang salah antum sudah dipilihkan komunitas yang baik, malah antum menyendiri. Maka setan itu sangat mudah untuk menyerang domba yang sendirian dibanding domba yang berjamaah. Singa itu ketika mau makan domba sangat mudah. Tapi ketika domba tersebut banyak, mikir-mikir. Walaupun secara logika domba gigi nggak tajam. Apa yang mau diandalkan domba tersebut? Singa gigi tajam, kuku tajam, lari bisa lebih kencang. Tapi kenapa singa takut kepada gerombolan domba? Karena tahu ketika seseorang berjamaah itu kuat. Ketika sesuatu itu bergerombolan dia kuat, saling mengingatkan, saling menguatkan. Beda ketika sendirian. Mau kambing tersebut larinya sekencang apa, singa berani menerkam. Karena apa? Sendirian, gak ada yang bantu. Maka setelah antum meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari setan, antum juga berusaha. Dengan apa?
Ya antum cari komunitas yang baik, teman yang baik, saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Misalnya antum bangun malam, bangunin juga teman antum, ayo sholat tahajud. Ya Pak Ketua ya. Jangan sendirian, ajak temannya. Kalau perlu, misal dia sudah meminta potongan kepada Allah, kemudian cari teman yang bisa mengingatkan dalam kebaikan. Ketiga, bikin program, target. Bikin target. Gimana caranya? Kita targetkan besok kita bangun sama-sama sholat tahajud bareng-bareng. Tapi enggak jamaah ya. Karena sholat tahajud berjamaah itu hanya apa? Sholat taraweh. Tapi kalau ditanya boleh nggak sholat tahajud sama-sama berjamaah? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ada yang mengatakan boleh jika itu adalah min babi ta'lim, dalam rangka untuk mengajarkan. Tapi yang lebih baik itu ya sholat malam itu adalah sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Karena kita bisa lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa khusyuk. Apalagi sepertiga malam terakhir kita sholat masing-masing. Misalnya antum capek, ya udah tak istirahat dulu. Misalnya senderan, ngomong sama temennya. Nanti kalau antum selesai rakaat misalnya sudah 8 rakaat, tolong bangunin saya. Udah gitu. Saling mengingatkan, akan. Misalnya antum sebulan bisa menghafal 1 juz, bagaimana caranya? Temannya juga bisa, ajak. Terus temannya yang tahu, dia bisa menghafal 1 juz, tanya, gimana sih caranya? Minta tipsnya. Karena terkadang orang itu nggak mau ngasih kalau nggak diminta. Ada orang itu suka memberi, tapi terkadang ada orang sebenarnya dia nggak pelit gitu loh. Dia nggak pelit, cuma dalam pandangan dia, dia sudah mampu, ya sudah. Sehingga terkadang dia orang tersebut nyaman dengan dengan dirinya sendiri, karena lihat orang lain, sudah mampu. Maka kadang orang seperti itu perlu dipancing. Siapa tahu malah nanti bisa saling bersinergi, bisa saling tolong menolong, saling mengingatkan. Antum misalnya bisa menghafal 1 juz, kan nggak serta merta antum 1 juz misalnya dalam 2 pekan, kan nggak serta merta antum lurus terus setiap 2 pekan 1 juz kan terkadang ya agak naik turun semangatnya. Ketika antum punya teman kan lebih enak, saling mengingatkan. Maka jangan lupa beristiadah, cari teman yang baik, kemudian komunitas, bikin program, bikin pencapaian, agar antum ini bisa sukses sama-sama. Karena sukses sendirian itu gampang. Orang hebat itu bukan orang yang dia sukses sendirian, enggak. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain, mensukseskan dirinya dan orang lain. Itu tanda bahwasannya memang dia sudah terbukti. Maka banyak orang pintar, orang cerdas, misalnya dia pintar, misalnya akselerasi dalam kuliah, dalam bidang misalnya fisika atau kimia, dia pintar, akselerasi, cepat dapat profesor. Coba kalau ngajar, belum tentu yang diajarkan itu paham. Karena memahamkan diri sendiri itu mudah, insya Allah. Tapi memahamkan orang lain itu butuh seni dan keterampilan.
Maka kalau seandainya ada orang dia bisa sukses dan menyukseskan orang lain, itu baru terbukti. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tafadhol jika ada pertanyaan. Harusnya ini Al-Fatihah selesai ini. Kita selesaikan pekan depan Al-Fatihahnya, insyaallah. Saya inginnya itu sebenarnya tadi Al-Fatihah selesai, tapi wah nanggung ini. Kalau masuk Bismillah kan sudah Al-Fatihah ya. Yang penting ta'awudnya aja. Karena Al-Fatihah. Ada pertanyaan di sini? Silahkan. Bebas, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.